Ya, baik. Udah kedengaran belum suara saya? Sudah terdengar, Ibu. Ibu, boleh dibuka semua video masing-masing. Oke. Mohon maaf ya, jadinya waktu kita jadinya terkuras karena perubahan dari Jimmy tadi sampai ke Zoom. Oke, gimana kabarnya semua? Pada sehat? Sehat. Ini wajahnya kok pada lusuh-lusuh semua ya? Penuh dengan tugas ya? Kita ada 18 orang ya. Masih 13 orang yang hadir. Untuk tugas kita review jurnal yang dibagi per kelompok, bagaimana, ada kendala? Sudah pada siap? Belum ada kendala sih, Bu. Belum ya? Tapi udah hampir finish ya? Udah berapa persen? Kan sudah saya kasih keringanan. Sudah per kelompok, berarti satu orang cuma satu jurnalnya. Nanti tinggal digabungkan sama teman yang lain. Ya. Oke, kita mulai. Selamat siang, selamat sore ya. Sudah mau sore ini, udah jam 4. Ya, jadi hari ini materinya tentang pewarnaan, staining. Nah, jadi pewarnaan itu agak banyak sih materinya, karena saya nanti akan memberitahu apa-apa aja sih yang dipakai untuk pewarnaan dalam mikroteknik. Namun umumnya sih kita menggunakan sapranin ya. Kalau praktikum, tapi di genetika kemarin kita nggak masuk ya, nggak praktikum tentang pembuatan kromosom. Nah, itu terkait dengan materi yang minggu lalu. Materi minggu lalu saya hanya memberikan PowerPoint, bahan materi. Sudah dipelajarin belum bahan materinya? Nggak terlalu susah ya, gitu. Nanti kita mengadaptasikannya itu, mengimplementasikannya ketika nanti kita ada praktikum. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya itu ada praktikum, tapi kita praktikumnya virtual ya. Jadi nanti semuanya itu tahapan-tahapan langsung kita buat nanti praktikum virtualnya tentang pembuatan dari preparat sederhana, kemudian ada preparat yang awetan seperti itu, yang menggunakan embedding. Nah, kalau yang kemarin itu kan preparatnya itu dengan metode full mount sama smear sama squeeze ya. Nah, kalau squeeze itu kita pakai kalau kita membuat kromosom. Jadi kalau squeeze itu sebenarnya pengulangan waktu kita di praktikum genetika. Namun kita di genetika tidak ada praktikum langsung ya, virtual juga tentang pembuatan kromosom dari bawang, dari akar bawang. Nah, baik, selanjutnya saya akan coba share screen untuk metode pewarnaan. Sudah kelihatan belum di layar masing-masing? Belum ya? Yang lainnya juga belum? Udah ya? Udah, Bu. Iya, jadi ini kita nggak terlalu ini kok materinya. Nah, saya akan coba paparkan ya metode pewarnaan atau staining. Nah, yang pertama, kenapa sih kita harus melakukan yang namanya pewarnaan seperti itu? Nah, kalau kita tidak melakukan pewarnaan, otomatis nanti hasilnya itu bias. Jadi kita tidak bisa membedakan
apa yang mau kita lihat dari preparat tersebut gitu. Jadi untuk mempermudahnya dikasihlah pewarnaan, kita berilah pewarnaan. Jadi diwarnailah jaringan atau sel yang akan kita lihat, kita telaah jenisnya, kemudian setelah kita beri pewarnaan maka kita dapat mengamati di mikroskop gitu. Nah, pewarnaan itu tersendiri itu ada 3 ya, ada yang non vital, ada yang vital, kemudian ada yang supravital. Nah, non vital itu apa gitu? Nah, kalau non vital berarti pewarnaannya itu dilakukan setelah jaringan kita lakukan yang namanya tahapan fiksasi. Contohnya itu pada preparat awetan. Nah, kalau vital yaitu pewarnaannya dilakukan terhadap jaringan hidup, di mana jaringan ini kita harapkan dia mampu menyerap warna atau memfagosir partikel-partikel zat warna. Contohnya ini pada paramecium ya, pada protozoa ya, paramecium nanti akan dilakukan pewarnaan untuk mengamati perubahan sifat makannya gitu. Nah, selanjutnya ada supravital. Nah, kalau supravital ini pewarnaan vital yang sifatnya lebih khusus seperti itu. Nah, pewarnaan ini contohnya ini bisa kita lihat di mitokondria pada mukosa mulut. Nah, pewarnaan atau contohnya lain pewarnaan hasil dari kultur sel. Nah, selanjutnya ada zat warna. Kita bahas pewarnaan, tapi kita sendiri tidak paham apa itu zat warna gitu ya. Jadi zat warna itu senyawa organik kompleks yang mempunyai kemampuan khusus. Jadi kemampuannya itu untuk mewarnai bagian-bagian sel, di mana nanti pewarnaannya ini dia mampu dipertahankan oleh jaringan tersebut, sehingga kapanpun misalnya pada preparat awetan, kapanpun mau sampai setahun, 2 tahun atau 3 tahun kemudian kita mengamati lagi preparat tersebut, masih tetap tahan warnanya gitu, masih ada warna dari preparat yang akan kita amati di mikroskop seperti itu. Nah, selanjutnya pembagian dari zat warna itu berdasarkan sifatnya. Pertama kita bahas dari menurut sifatnya. Jadi ada pewarnaan yang bersifat asam, ada juga pewarnaan yang bersifat basa. Nah, kalau asam, nah contohnya itu pada pewarnaan fast green, dan di sini ada bisa lihat contohnya, nanti jenisnya itu bisa kita lihat seperti ini gitu. Hasilnya nantinya dia seperti ini, staining using acid. Pada bakteri ya, contohnya ini gambar ini pada bakteri ya, fast green ya. Kemudian untuk cat warna basa itu contohnya safranin. Safranin biasanya memberikan warna merah. Umumnya ini yang sering kita gunakan dalam praktikum dengan menggunakan safranin. Nah, ini dia cat warna yang bersifat basa. Kemudian ada juga haemotoxylin. Nah, ini juga tergolong dalam cat warna basa. Selanjutnya, menurut asalnya. Berarti tadi kalau menurut sifatnya ada asam dan basa. Menurut asalnya, zat warna itu ada yang bersifat alami, ada yang bersifat sintetik. Nah, kalau alami berarti yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan. Contohnya itu zat pewarnaan haemotoxylin. Nah, ini kita temukan dari tumbuhan Haemotoxylon campecyanum. Nah, ini jenis dari leguminase gitu ya. Nah, ini contoh, ini dia tanamannya, dan ini dia berupa serbuknya, berupa ekstraknya. Inilah nanti yang dijadikan sebagai pewarnaan. Pewarnaannya namanya apa? Haemotoxylin. Nah, selanjutnya ada yang dihasilkan dari hewan gitu. Nah, dari hewan yaitu karmin. Karmin ini dari serangga yang hidup pada kaktus. Nah, ini dia jadinya ekstraknya. Ketika serangganya tersebut diekstrak akan menghasilkan warna seperti ini. Itulah dikenal dengan nama karmin. Nah, selanjutnya zat warna yang sintetis. Berarti yang kita buat seperti itu ya. Jadi dibuat berdasarkan bahan-bahan kimia secara buatan. Contohnya ada basic function sama acid function. Ini dia contohnya. Kalau kita sih biasanya untuk zat warna umumnya kita pakai yang sintetis ya. Tapi ada juga kalau tersedia haemotoxylin sama karmin. Ini berarti kita buat sendiri gitu. Kalau yang
dijual itu ya yang sudah sintetis seperti itu. Nah, selanjutnya menurut kemampuan mewarnai jaringan. Jadi ada zat warna yang substantif, ada zat warna yang adjektif. Nah, kalau substantif itu sendiri yaitu zat warnanya dapat langsung mewarnai jaringan dengan baik. Di sini ada contohnya neutral red, ya, kemudian ada Janus green B. Nah, kemudian ada zat warna yang adjektif, di mana zat warna ini biasanya dia dibarengi jika diberi dengan more than. Nah, contohnya hematoxylin, ehrlich, gitu. Nah, selanjutnya zat warna metakromatis. Nah, zat warna tunggal yang dapat memberikan variasi warna pada jaringan yang berbeda. Ini contohnya toluidine blue. Nah, toluidine blue ini akan memberikan variasi warna antara biru sampai terlihat seperti merah violet seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembagian dari selanjutnya yang zat warna polikromatis. Poli berarti banyak ya. Jadi di sini menggunakan beberapa zat warna, dia menggabungkan beberapa zat warna bekerja menjadi satu unit dalam pewarnaan. Contohnya gemsa. Nah, si gemsa ini kombinasi zat warnanya merah dan biru dari gugusan eosin dan tiazin. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kita bilang ada mordan. Mordan itu apa sih gitu ya, biar tahu ya. Kalau mordan itu substansi yang dapat memfiksasi atau mengikat zat warna pada jaringan yang diwarnai gitu. Nah, kemudian untuk yang polikromatis ini tadi, nah di sini nanti ada bagian zat warnanya itu yang berperan untuk memberi warna kontras dengan zat warna yang lebih dulu diberikan. Jadi maksudnya di sini kita contohnya itu hematoxylin ehrlich atau hematoxylin Mayer yang bersifat basah. Kemudian setelah itu diberi counter stain-nya berupa eosin. Nah, ini akan mewarnai sitoplasma. Jadi dia sebagai background stain-nya seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan pelarutnya. Nah, pewarnaan itu berdasarkan pelarutnya, ada zat warna yang aquosa, ada spirituosa, ada zat warna jenuh. Ingat aja kalau zat warna aquosa berarti dia dilarutkan dengan aquades. Nah, kalau dia zat warnanya spirituosa berarti dia spiritus kan gitu ya. Berarti dia zat warna yang dilarutkan dalam etanol, persentasenya tertentu. Kemudian zat warna jenuh. Kalau jenuh ingat aja pada minyak gitu ya. Berarti zat warnanya ini pelarutnya itu berupa minyak cengkeh seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan cara kita melakukan pewarnaan. Nah, berdasarkan jumlah zatnya. Jadi ada pewarnaan tunggal, ada pewarnaan rangkap 2, rangkap 3, kemudian ada rangkap 4, tapi jarang dipakai yang namanya rangkap 4. Nah, pertama kita bahas nih yang pewarnaan zat tunggal. Pewarnaan tunggal berarti dia hanya menggunakan satu macam zat warna aja nantinya gitu. Contohnya tadi pewarnaan karmin. Nah, pewarnaan karmin ini bisa dilihat untuk melihat kromosom atau asetokarmin ya. Kita sering dengarnya asetokarmin. Nah, itu juga untuk melihat kromosom. Warnanya itu warna merah seperti itu. Kemudian pewarnaan rangkap 2. Nah, pewarnaan rangkap 2 ini berarti kita menggunakan ada 2 jenis macam zat warna. Contohnya itu pewarnaan hematoxylin ehrlich dengan eosin, kemudian pewarnaan safranin dan fast green. Nah, umumnya mungkin setelah kalian nanti mereview jurnal ya dalam bidang mikroteknik tumbuhan, banyak untuk yang mikroteknik tumbuhan itu umumnya menggunakan pewarnaan rangkap 2, yaitu umum menggunakan pewarnaan safranin dan fast green. Nah, coba nanti dilihat ketika mereview jurnalnya pewarnaan apa yang dipakai, apakah mereka menggunakan pewarnaan safranin fast green atau justru menggunakan pewarnaan lainnya seperti itu. Jadi nanti bisa kita bandingkan hasilnya
bagusan mana gitu. Bagusan yang menggunakan safranin fast green kelihatan langsung tujuannya misalnya mau melihat pengaruh dari misalnya judulnya itu melihat stomata atau melihat trikoma gitu ya, atau simbiosis dari bakteri misalnya terhadap tanaman. Jadi dia dilihat perubahan bentuknya gitu. Nah, dilakukan pewarnaannya apa, mana yang terlihat dengan jelas, apakah dengan penggunaan safranin fast green atau metode yang digunakan itu justru pewarnaan lain. Seperti jadi bisa nanti dibandingkan. Kemudian pewarnaan rangkap 3. Nah, di sini dia menggunakan ada 3 zat warna. Contohnya itu pewarnaan Mallory triple stain ya, kombinasinya dari asid pangsin, kemudian aniline blue dan orange G. Nah, pewarnaan rangkap 4 ini menggunakan 4 macam zat warna, namun ini jarang digunakan. Oke. Selanjutnya berdasarkan pengaruh zat warna terhadap bahan yang diwarnai gitu. Nah, ada yang pewarnaan efektif, ada yang pewarnaan diffus. Nah, kalau pewarnaan efektif ya, di sini adalah zat warna yang diberikan dia hanya mempengaruhi satu atau beberapa bagian jaringan saja. Jadi kalau misalnya kita mau melihat stomata aja, berarti dia hanya mempengaruhi jaringan stomata saja. Jaringan yang lainnya itu tidak memberikan efek warna tersebut, tidak memberikan efek warna terhadap jaringan lainnya. Jadi dia khusus hanya mempengaruhi satu atau beberapa bagian jaringan saja. Contohnya pewarnaan toluidin blue, ya dia ini terhadap jaringan mesenterium, sehingga yang akan terwarnai jelas hanya granula dari mesenterium sel saja gitu. Nah, kalau pewarnaan diffus ini ya zat warna yang diberikan dia akan mewarnai seluruh jaringan. Jadi hampir semua zat warna itu bersifat diffus gitu. Contohnya itu eosin. Jadi eosin nanti dia akan mewarnai seluruh sel atau jaringan. Namun hanya saja daya serap setiap organel itu tidak sama gitu. Jadi ada bagian organel yang memang dia lebih duluan menyerap zat warna tersebut, seperti itu dibandingkan dengan organel lainnya. Selanjutnya, berdasarkan cara pemberian zat warna. Nah, ada yang simultan, ada yang suksedan. Kalau simultan itu apa? Ya, simultan itu 2 macam zat warna atau lebih, ya diberikan dia bersamaan pada satuan waktu yang sama. Contoh pewarnaan Mallory yang terdiri dari aniline blue dan orange G, di mana aksi kedua zat warna ini berlangsung bersamaan gitu. Nah, kalau suksedan yaitu zat warna diberikan pada jaringan secara bergantian nih. Jadi kalau sudah dikasih hematoxylin kemudian diberikan lagi yang namanya eosin. Nah, ini dia metodenya. Kemudian safranin dan fast green. Jadi maksudnya suksedan. Kita kasih dulu safranin. Setelah itu nanti dilakukan pencucian sendiri-sendiri. Setelah safranin selesai kita cuci, baru kita kasih lagi pewarnaan fast green. Nah, itu disebut dengan pewarnaan suksedan. Selanjutnya berdasarkan ketebalannya gitu. Nah, ada yang pewarnaan progresif, ada yang pewarnaan regresif. Nah, pewarnaan progresif ini itu pewarnaan yang sangat tipis gitu ya. Nah, ini untuk memperoleh warna yang tepat pada jaringan yang perlu waktu yang lama gitu. Jadi kalau kita jaringannya agak tebal gitu ya, sulit untuk dibuat dalam bentuk jaringan yang tipis, maka kita menggunakan pewarnaan yang progresif gitu. Kemudian pewarnaan regresif. Nah, ini pewarnaannya sangat tebal. Untuk mendapat warna yang tepat ini, maka kita lakukan penipisan sedikit demi sedikit. Nah, proses penipisan ini disebut dengan yang namanya diferensiasi. Untuk zat warna basah, maka larutan diferensiasinya asam. Misalnya, kita beri penipisan dengan HCl 0,1% atau dengan asam asetat 1%. Kemudian kalau untuk zat warna yang asam, maka larutan diferensiasinya itu kita melakukan penipisan dengan menggunakan basa, misalnya dengan menggunakan air ledeng gitu. Nah, ini selanjutnya contoh penggunaan zat warna untuk pada jaringan tumbuhan ini ya.
Misal kalau kita mau melihat dinding selulosa, maka cat warna apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, kita bisa menggunakan cat warna hematoxylin, kemudian fresh green gitu, kemudian aniline blue. Nah, ini contoh cat warna yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk melihat dinding yang berkayu atau berlignin, kita bisa menggunakan safranin atau kristal violet. Nah, untuk dinding yang berkutila gitu ya, kita bisa menggunakan cat warna berupa safranin, kristal violet, kemudian eritrosin gitu. Nah, untuk lamela tengah, cat warnanya bisa iron hematoxylin. Kemudian untuk kromosom, untuk kromosom karmin, biasanya kita pakai acetokarmin biasanya. Ini untuk yang acetokarmin, yang smears, yang untuk ulas ya, kalau squash yang remas. Oke, kemudian mitokondria, ya ini cat warna yang digunakan berupa iron hematoxylin. Kemudian yang untuk fungi bisa dilihat di sini ya, ada cat warna yang digunakan, yaitu bisa safranin juga, fast green. Karena kenapa kita lihat dari sini kebanyakan warna yang dipakai itu sering muncul safranin dan fast green ya, karena memang yang kedua cat warna ini yang sering digunakan dan umumnya mudah untuk kita dapat gitu. Kemudian untuk sitoplasma, cat warna yang digunakan biasanya menggunakan eosin. Nah, di sini juga ada fast green juga ya, fast green, kemudian bisa dengan eritrosin, kemudian bisa dengan orange. Kemudian, pelarut yang baik untuk pewarna sintetik tadi. Kan kita ini punya, misalnya kita punya safranin. Baik, saya coba share screen lagi. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, yang untuk misalnya kita mau melakukan pewarnaan dengan fast green. Nah, berarti kita bisa melarutkannya, fast green ini kita bisa melarutkannya dalam pelarut alkohol 95%. Tapi ya, alangkah baiknya jika kita melarutkan fast green ini dengan menggunakan minyak cengkeh. Jadi catatannya tanda silang ini maksudnya menandakan paling bagus digunakan sebagai pelarut. Nah, kalau safranin, kita punya misalnya ini bahan safranin, bisa kita larutkan di dalam air. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk teknik pewarnaan. Nah, jadi ada sediaan utuh dan ada sediaan preparat gitu ya, awetan gitu. Nah, untuk sediaan utuh, prinsipnya yang perlu diingat ya, pertama kita melakukan yang namanya fiksasi, kemudian pencucian, kemudian kita mewarnai dengan pewarna aquosa atau spirituosa. Berarti kalau aquosa tadi pelarutnya dengan air, kemudian kalau spirituosa berarti dia pelarutnya dengan alkohol dengan persentase tingkat alkohol yang berbeda ya. Kemudian dehidrasi, setelah dehidrasi ada penjernihan, kemudian setelah penjernihan penempelan pada gelas benda. Selanjutnya untuk sediaan sayatan. Sayatan berarti dia menggunakan yang namanya metode parafin. Prinsipnya pertama kita harus membuang parafin dulu dari sayatannya dengan cara kita rendam dalam silol. Lalu setelah itu kita
kita membawa jaringan ke situasi pelarut zat warna gitu. Nah, kalau zat warnanya aquosa berarti dia ke situasi yang cair, air, maksudnya ke situasi air, ya. Kemudian zat warna spirituosa ini ke situasi pelarut, di mana zat warnanya ini misalnya tadi etanol 70%, kemudian 50% dan sebagainya, lalu penempelan pada gelas benda. Lalu setelah itu kita lakukan pewarnaan, kemudian dehidrasi, kemudian penjernihan, penutupan dengan gelas penutup, perekat dengan menggunakan entelan atau Canada balsam. Nanti caranya bisa nanti tahapan-tahapannya ada di slide berikutnya ya. Nah, contohnya ini. Ketika kita menggunakan pewarnaan rangkap, misalnya zat warna pertama itu ialah aquosa, kemudian zat warna kedua kita menggunakan spirituosa, contohnya dalam etanol 70%. Yang pertama berarti silol yang pertama, berarti nanti preparatnya itu kita masukkan atau kita celupkan ke dalam silol pertama, kemudian silol kedua, lalu etanol 100%, etanol setelah itu masukin lagi ke etanol 90%, etanol 70%, etanol 50%, etanol 30%, ini namanya etanol bertingkat. Lalu zat warna pertama aquosa gitu. Nah, zat warna pertama aquosa lalu kita cuci dengan air. Setelah kita cuci dengan air, lalu kita masukkan lagi ke etanol 30%, lalu kita masukkan lagi ke etanol 60%, kemudian zat warna kedua dalam etanol 70%. Nah, zat warna kita kedua itu kan spirituosa, jadi zat warna keduanya ini dimasukkan dalam etanol 70%. Kemudian setelah itu kita cuci dengan etanol 70%, kemudian kita cuci dengan etanol 90%, lalu etanol absolut. Dan selesai etanol absolut, baru dicelupkan di silol 1, silol 2, lalu ditutup dengan entelan atau Canada balsam. Ini untuk proses pewarnaan dengan rangkap 2 gitu ya. Jadi pertama dengan dicelupkan di silol. Di silol itu kemarin fungsinya untuk apa? Masih ingat? Dehidrasi atau penjernihan. Ada yang ingat di penjernihan kan yang pakai silol yang biasa digunakan untuk penjernihan silol kan. Jadi tahapannya dari penjernihan dulu, udah sampai di penjernihan kita masukkan ke silol, lalu pewarnaannya, inilah tahapannya seperti itu ya. Agak ribet ya. Ya kalau untuk miktek memang seperti ini, agak ya harus sabar memang untuk menunggu, karena ini jenjang waktunya nanti berbeda-beda, nanti ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, seperti itu. Nah, lalu salah satu contoh yang lain untuk pewarnaan progresif, tadi kan untuk pewarnaan rangkap. Nah, untuk pewarnaan tunggal yang tentunya itu hematoksilin dengan mordan terpadu adalah hemalum atau alum hematoksilin. Nanti di sini dimodifikasi dari hemalum Meyer. Sifat mewarnainya apa gitu? Dari pewarnaan progresif, pewarnaan tunggal ini, si hematoksilin ini sifat mewarnainya yang pertama, dia itu selektif untuk yang selulosa, kemudian pektin dan miselium pada fungi. Lalu dia sangat selektif bagi inti sel dan kromosom. Kemudian memberikan hasil yang memuaskan untuk organ meristematik, kemudian benang sari, ovari bunga, kemudian materi yang sedikit mengandung lignin, lalu jaringan yang mengalami sedikit yang namanya diferensiasi. Namun ini kurang efektif digunakan jika kita mau melihat yang namanya kloroplas gitu. Nah, contoh ini bagan alur tunggal untuk progresif hemalum tadi. Nah, ini tahap awal pewarnaan yang tadi silol, kemudian 2-5 menit, kemudian alkohol absolut 2-5 menit, alkohol 95% 2-5 menit. Jadi dia dari yang tinggi dulu gitu ya. Jadi dimasukkan ke alkohol bertingkat yang lebih tinggi dulu gitu, dari alkohol absolut, kemudian 95%, kemudian 70%, kemudian 50%, 30%, kemudian terakhir dia air suling.
setelah dari air suling, lalu dia dimasukkan ke pewarnaan hamelumnya. Berapa menit nih? 5-30 menit, tergantung dari jenis sama ukuran dari preparat kita, jaringan atau sel yang kita amati. Lalu setelah itu dengan air suling ya atau air ledeng itu selama 1 menit, kemudian dengan air mengalir ya dengan 2-5 menit, lalu alkohol 50%. Nah, ini kebalikannya, kita mulai dari tahap yang bawah gitu, persentase yang bawah, alkohol 50%, lalu alkohol 70%, kemudian alkohol 95%. Kemudian alkohol absolut pertama, alkohol absolut kedua, absolut maksudnya ini 2 kali dilakukan gitu. Jadi ada kita buat nanti tempatnya itu untuk yang absolut pertama, absolut yang kedua, seperti itu. Apa ya? Ini apa? Oke, nah ini yang perlu diingat ini ya. Kemudian pewarnaan yang paling umum pada tumbuhan gitu. Nah, pewarnaan yang digunakan umumnya yaitu pewarnaan ganda. Pewarnaan ganda dengan menggunakan safranin dan fast green tadi. Mengapa ini umum digunakan gitu? Hasilnya dengan kita memadukan kedua warna ini dengan berarti dia menggunakan apa tadi, suksedan gitu ya. Warna yang kita dapat itu nanti kontras dan komplementer gitu, hasilnya baik. Jadi umumnya itu pada tumbuhan dia menggunakan warnaan ganda, safranin, dan fast green. Nah, warna kontrasnya yang diperoleh itu dikatakan dia kontras apabila lignin, kromatin, dan kutinnya nanti itu dia berwarna merah cemerlang. Kemudian untuk kalau kita untuk mengamati kloroplas, maka hasil kontrasnya nanti dia berwarna merah jambu atau merah. Kemudian dinding selulosa dan sitoplasma akan memberi warna hijau nantinya gitu. Selanjutnya lama perendaman. Nah, untuk lama perendaman ini pada pewarnaan ini dia bervariasi bergantung dari materi dan pengalaman. Pengalaman maksudnya di sini nanti semakin sering kita membuat sayatan, semakin sering kita, karena di sini trial and error ya, sering kita temukan yang namanya trial and error, karena semakin sering kita mahir dalam membuat preparat, nah maka hasil yang kita dapat itu nanti semakin baik gitu ya. Nah, jadi pewarnaan dalam safranin itu biasanya 1-12 jam. Nah, kalau untuk yang fast green itu 5-30 detik. Nah, ini contoh untuk bagannya. Sebelum ke safranin dan fast green ini, tahap awalnya itu seperti pada tabel pertama ya. Pada tabel pertama maksudnya itu kita masukin dulu ke silol, alkohol absolut, alkohol 95%, alkohol 70%, alkohol 50%, alkohol 30%, kemudian air suling. Setelah itu baru kita masukkan ke safranin. Nah, safranin dalam air ini maksudnya safranin kan tadi dia pelarutnya dengan air ya. Nah, itu 1-12 jam. Lalu dicuci di dalam air beberapa kali gitu. Lalu kita masukkan lagi ke alkohol, kita celupkan lagi ke alkohol 30%, kemudian 50%, 70%, 95%. Setelah itu baru kita masukkan ke pewarnaan yang kedua yaitu fast green. Dalam alkohol 95%, 5-30 detik gitu. Kemudian setelah itu alkohol absolut per-1, alkohol absolut 2, alkohol absolut 1. Nah gitu. Kemudian karboksilol, kemudian silol 1, silol 2, silol 3. Nah, maksudnya ini silolnya nanti kita ada tempat untuk khusus silol yang pertama, maksudnya silol yang kedua. Setelah dicelupkan ke silol pertama, masukin lagi ke silol berikutnya. Nah, itu maksudnya. Lalu terakhir diberi resing dan gelas penutup, empelan itu jadi perekat. Lalu bisa lagi diamati di mikroskop seperti itu. Nah, selanjutnya pewarnaan untuk yang rangka 3. Jadi ada yang safranin, kristal violet, sama orange. Nah, safranin ini gunanya untuk mewarnain kromatin, lignin, kutin, dan kloroplas.
Lalu ada kristal violet, dia mewarnai benang-benang gelendong, nukleoli, dan dinding selulosa. Selanjutnya untuk orange G ini sebagai diferensiator, dia juga bisa memberikan pewarnaan latar belakang, sitoplasma, dan dinding selulosa. Hasilnya memuaskan dan sering digunakan dalam riset yang menyangkut studi sitologi dan patologi. Nah, ini untuk bagian pewarnaan rangka 3. Nah, ini nanti tahap awal pewarnaan dan interval waktu sama seperti tabel 1 tadi, dari silol dulu, kemudian dia ke alkohol absolut ya. Alkohol absolut 95%, kemudian 70%, 50%, 30%. Lalu dimasukkan ke safranin. Dari safranin masuk ke air dengan 3 kali pergantian. Jadi kita celupin ke air pertama, air kedua, air ketiga gitu. Lalu kita celupkan ke kristal violet. Nah, ini ada yang kita tunggu sampai 10 menit sampai 1 jam gitu. Nah, setelah itu kita masukkan lagi, kita celupkan lagi ke air. Ada air yang 3 kali pergantian gitu. Air pertama, air kedua, air ketiga. Setelah itu lalu ke alkohol 50%, lalu ke alkohol 95%, lalu alkohol 95% ini dipipet, kita pipet aja, yang selanjutnya kita celupin gitu. Kemudian alkohol absolut 2-3 kali pergantian. Lalu ke pewarnaan yang kedua ya. Nah, pewarnaan yang kedua orange G. Pewarnaan yang ketiga orange G ya. Dari orange G kemudian ditiriskan, lalu dibilas dengan minyak cengkeh, lalu dibanjiri dengan minyak cengkeh yang baru, kemudian amati diferensiasi di bawah mikroskop, bilas lagi dengan minyak cengkeh, kemudian sampai silolnya dipipet, bilas dengan silolnya dipipet, kemudian dimasukkan lagi ke silol dengan 2 kali tahapan pergantian, silol pertama dan silol kedua, lalu resin dan gelas penutup. Agak membingungkan ya kalau kita lihat dari tabel apabila kita tidak langsung mempraktekkan sendiri gitu ya. Nah, tapi untuk langkah-langkahnya seperti ini untuk yang bagian pewarnaan rangka 3. Nah, kalau kita untuk tumbuhan karena banyak menggunakan untuk yang tabel 2 ini caranya gitu. Tapi ingat sebelum masukkan ke safranin maka dia harus dilakukan dulu yang namanya penjernihan dengan menggunakan silol. Dari silol baru dia ke alkohol bertingkat. Ya, alkohol bertingkat tadi ada alkohol absolut 90%, 75%, kemudian 50%, 30%. Oke, ini untuk pewarnaannya. Baik, untuk yang pewarnaan ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang kurang paham dari materi kita hari ini. Materi kita hari ini kita tentang jenis-jenis pewarnaan ya. Jadi kita tahu dulu sebelum kita menggunakan, kita harus tahu dulu jenis pewarnaan itu apa saja. Ada yang asam, ada yang basa, kemudian bagaimana pengaruh dia terhadap jaringan seperti itu. Karena kalau kita jaringannya tebal atau dia jaringannya tebal, otomatis kan kita menggunakan pewarnaan yang beda gitu ya. Nah, ada tadi yang progresif kan seperti itu. Nah, selanjutnya dari pewarnaan saya rasa itu saja ya yang lebih penting, karena umumnya kita menggunakan safranin sama fast green sih. Setidaknya kalau nanti kita praktikum udah paham kalau untuk pewarnaan fast green, safranin sama fast green, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis pewarnaan lainnya. Kita sesuaikan dengan preparat apa yang kita lihat gitu. Kalau kayak tadi kloroplas kan ada beberapa ketentuan, tidak semua pewarnaan mampu untuk mengamati penonjolan pada kloroplas tersebut gitu. Nah, untuk di sini ada yang ingin ditanyakan?